Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priza Rahimaningsih Suwende, kelas 10 MIPA 3 nomor presensi 26. Tema video ini adalah tentang tumbuhan paku, tumbuhan lumut, dan tumbuhan tingkat tinggi. Manfaatnya adalah supaya kita lebih mengenal lebih jauh lagi tentang tumbuhan paku, tumbuhan lumut, dan tumbuhan tingkat tinggi. Jadi, simak videonya. Klasifikasi tanaman paku atau Pteridophyta dapat diklasifikasikan menjadi 4 kelas yang apabila ditinjau dari ciri morfologi tubuh diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Psilophyta atau paku purba atau paku sejati. 2. Equisetophyta atau Sphenophyta. 3. Filicinae atau Pterophytae atau paku sejati. Tumbuhan paku berkembang biak melalui spora yang dibentuk pada tumbuhan. Ciri morfologi tumbuhan paku. Ciri morfologi dari tumbuhan paku ini antara lain: 1. Struktur akar. Akar tanaman pada paku berbentuk serabut dengan kalitra pada bagian ujungnya. Pada bagian jaringnya, akarnya terdiri dari laisan epidermis, korteks, dan silinder pusat. Fungsi dari akar pada tanaman paku ini sebagai alat untuk menopang tumbuhan tegaknya tumbuhan. Struktur batang. Serupa halnya dengan jaringan pada bagian akarnya, struktur batang tanaman paku juga terdiri dari lapisan epidermis, korteks, serta silinder pusat. Pada bagian silinder pusat tersebut memiliki bagian berkas pembuluh angkut yaitu filem dan floem. 3. Struktur daun. Struktur daun tanaman paku terdiri atas jaringan epidermis, mesofil, serta pembuluh angkut. Sedangkan jenis tanaman paku tersendiri terdiri dari berbagai macam jenis. Struktur ciri morfologi tumbuhan lumut. 1. Akar tanaman lumut. Ukuran dari akar yang dimiliki oleh tanaman lumut daun ini cukup kecil. Akar tersebut akan berfungsi untuk menyerap unsur hara atau sari makanan sehingga bisa bertumbuh dengan baik. 2. Batang tanaman lumut. Semua struktur mulai dari akar, batang hingga pada daunnya memiliki ukuran yang sama. Di bagian batang yang dimiliki oleh tanaman lumut daun ini kita bisa menemukan dan melihat warna yang hijau tua. 3. Daun tanaman lumut. Daun tanaman lumut. Daun merupakan daun yang berbentuk seperti lembaran dan tersusun dengan cara yang spiral. Tumbuhan lumut berkembang biak dengan 2 cara, yaitu reproduksi aksesual atau vegetatif dan reproduksi seksual. Klasifikasi tumbuhan lumut. Kingdom Plantae, divisi Brophyta, kelas Bryozoida, ordo Bryoceales, famili Bryopsinae, genus Bryopsida, spesies Bryopsida sp. Struktur ciri morfologi tumbuhan tingkat tinggi. Secara umum terdiri atas akar, batang, daun, dan bunga. Struktur morfologi tumbuhan golongan Angiospermae tersebut berkaitan dengan kondisi lingkungan tempat hidupnya atau darat atau terestrial. Di saat yang bersamaan, tumbuhan harus mengambil sumber daya dari tanah dan udara, air dan mineral dari tanah, sedangkan udara adalah tempat tersedianya CO2 dan sinar matahari yang tidak dapat menembus tanah. Cara berkembang biak tumbuhan tingkat tinggi. Tumbuhan tingkat tinggi ini berkembang biak bisa dengan seksual atau aseksual. Klasifikasi tumbuhan tingkat tinggi. Tumbuhan yang tingkat perkembangannya lebih tinggi yaitu tumbuhan tingkat tinggi atau Phanerogamae dimasukkan dalam satu divisio Spermatophyta yang terbagi atas 2 takson, yaitu 1. Gymnospermae dan Angiospermae. Nah, setelah kita melihat videonya, kita dapat menyimpulkan bahwa tumbuhan itu berkembang biak secara macam-macam dan berklasifikasi dan juga berstruktur. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.